Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi tentang pecahan bentuk aljabar. Yang akan kita pelajari pada video ini yaitu operasi hitung pecahan bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan. Contoh yang pertama, M per 3 ditambah 4M per 3 sama dengan, nah karena di sini penyebutnya itu sama, langsung kita jumlahkan saja pembilangnya sehingga menjadi M ditambah 4M per 3, sehingga jawabannya menjadi, karena ini sebenarnya ada 1, koefisien 1, sehingga 1 ditambah 4 adalah 5M per 3. Contoh yang kedua, 11P ditambah 8P per Q. Nah, di sini sama, penyebutnya sama 3Q dan di sini juga adalah 3Q. Maka langsung kita jumlahkan saja pembilangnya. Pertama kita tulis dulu per 3Q. Pembilangnya 11P ditambah dengan 8P. Sama dengan koefisien 11 ditambah 8 sehingga menjadi 19 P per 3 Q. Contoh yang ketiga, nah perhatikan penyebutnya, di sini adalah 2X dan di sini adalah X. Karena penyebutnya berbeda maka kita samakan. Nah di sini dia punya variabel X, di sini sama punya variabel X, maka pertama variabelnya karena sama kita tuliskan di sini X. Koefisiennya di sini 2. Nah, di sini sebenarnya ada 1. Nah, KPK dari 2 dan 1 itu adalah 2. Maka penyebutnya menjadi 2X. Kemudian 2X ini kita bagi dengan 2X. 2X ini kita bagi dengan 2X. Hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya kan 1. Kemudian 1 ini kita kali dengan pembilangnya. 1 dikali 1 berapa? 1. Kita tulis di sini. Kemudian di sini tandanya adalah tambah, maka kita tulis tambah plus. Nah, kemudian 2X ini kita bagi dengan X di sini. Nah, 2X dibagi dengan X. 2X dibagi X, maka X-nya menjadi habis sehingga sisanya tinggal 2. Nah, 2 ini kemudian kita kali dengan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6, maka di sini kita tuliskan 6. Sama dengan 1 ditambah 6 itu adalah 7, maka menjadi 7 per 2X. Jawabannya. Contoh yang nomor 4. 2 per A ditambah 3 per B sama dengan, nah di sini penyebutnya dia berbeda juga, di sini A dan di sini B, maka kita samakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebut itu selain kita cari KPK-nya, kita kali, sehingga A ini kita kalikan saja dengan B sehingga menjadi AB. Jadi penyebutnya adalah AB. Sama seperti tadi caranya, AB ini kita bagi dengan A. Nah, AB dibagi A. AB dibagi dengan A. Maka A-nya kita coret sehingga sisanya B. B ini kemudian kita kalikan dengan yang atas, kita kalikan dengan 2. B dikali 2 maka menjadi 2B. Di sini tandanya tambah, maka plus, ini 2. Plus, nah AB kita bagi dengan yang satunya lagi, kita bagi dengan B di sini. AB dibagi dengan B. AB dibagi dengan B, maka B-nya kita coret sehingga sisanya tinggal A. Nah, A-nya kita kalikan dengan 3. A dikali 3, maka hasilnya adalah 3A. Nah, karena di sini koefisien variabelnya berbeda,
maka tidak perlu kita jumlahkan, cukup 2B plus 3A per AB. Contoh yang nomor 5, M plus 2 per 3 ditambah N min 1 per 2. Nah, di sini juga penyebutnya dia berbeda, 3 dan 2. Maka kita kalikan saja karena bilangannya kecil, sehingga hasilnya menjadi 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan 3, maka hasilnya 2. 2 kita kali dengan M plus 2, maka menjadi 2 dalam kurung M plus 2, seperti ini. Ditambah, tandanya tambah, 6 kita bagi dengan 2. 6 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. 3 ini kita kali dengan N min 1, kita kali, maka hasilnya menjadi 3 dalam kurung N min 1. Sama dengan, nah ini kita kali 2M, kita kali 2 kita kali dengan M, jadi 2M. Kemudian 2-nya kita kali dengan 2, di sini tandanya plus, jadi plus 2 kali 2 adalah 4, tanda tambah, plus 3-nya kita kali dengan N, maka menjadi 3N. Di sini juga kita kali 3 dikali min 1, di sini min, tulis min, 3 kali 1 adalah 3 per 6. Sama dengan, di sini kita tulis 2M plus 3N, karena berbeda variabel tidak perlu kita jumlah, 4 dikurangin 3, maka hasilnya adalah plus 1 per 6. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh yang nomor 6. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda juga, di sini ada variabelnya, maka caranya sama, kita kalikan juga. Ini kita kali menjadi A min 3 dikali dengan A plus 2 di sini. Kemudian A min 3 dikali A plus 2 kita bagi dengan A min 3. A min 3 yang A plus 2 nya dibagi dengan A min 3. Nah, karena di sini ada A min 3, A min 3, maka sisanya A plus 2. A plus 2 ini kita kali dengan 2. Maka kita tulis 2 dalam kurung A plus 2. Ditambah, di sini tambah, nah gantian ini. Nah, A min 3 A plus 2 dibagi dengan ini A plus 2, A plus 2. Nah, sama-sama ada plus 2, kita coret, sehingga sisanya A min 3 kita kalikan dengan 4, maka menjadi 4 dalam kurung A dikali min 3. Nah, sama dengan 2 kita kali dengan A, sehingga hasilnya menjadi 2A. Kemudian 2 kita kali dengan 2, di sini ada tanda plus, plus 4, 2 kali 2, ditambah 4 kita kali dengan A, maka menjadi 4A. 4 kita kali dengan min 3, karena min maka hasilnya adalah min 4 kali 3, yaitu 12 per A min 3 dalam kurung dikali A plus 2. Maka sama dengan, karena di sini ada variabel yang sama, maka 2A ditambah dengan 4A. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6A. 4 dikurangin 12. Nah, karena 12 yang lebih besar, maka 12 kita kurangi 4 dulu. Hasilnya adalah 8, karena yang negatif itu adalah 12-nya, maka hasilnya adalah min 8 per A min 3 dikali dengan A plus 2. Atau A min 3-nya bisa kita kali juga dengan A plus 2-nya, sehingga hasilnya menjadi 6
A min 8 per, ini jika kita kali kedua, maka menjadi A kuadrat min A min 6. Kemudian operasi pengurangan. Contoh yang pertama adalah 7B per 10 dikurangin 3B per 10. Di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung kita tulis per 10. Nah, kemudian pembilangnya langsung kita tulis 7B min 3B. Nah, 7 kita kurangin dengan 3, maka hasilnya 4, 4B per 10. Ini bisa kita sederhanakan, ini kita bagi 4, kita bagi 2, hasilnya adalah 2, 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5, maka menjadi 2B per 5. Contoh yang kedua, nah ini karena penyebutnya sama Y dan di sini juga Y, maka langsung saja kita tuliskan per Y. Nah, 12x-nya kita tulis 12x min 9x sama dengan, nah 12 dikurangin 9 itu adalah 3, maka kita tulis 3x per Y. Nah, contoh yang nomor 3, ini kan penyebutnya itu berbeda, di sini 3x dan di sini 5x, maka kita per, di sini sama-sama punya x, kita tuliskan saja x-nya. Nah, di sini 3, di sini 5, langsung kita kali saja. Atau KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15, jadi sama saja dengan kita kali. Nah, caranya sama seperti di penjumlahan. 15x kita bagi dengan 3x. 15x kita bagi dengan 3x. Nah, x-nya kita coret, 15-nya kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini kita kali dengan 9, maka hasilnya adalah 45 dikurangin sama 15x. 15x kita bagi dengan 5x. Nah, ini sama-sama ada x, kita coret saja. 15 kita bagi 5, 15 kita bagi 5, maka hasilnya adalah 3. 3 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 6, maka 45 dikurangin 6 itu adalah 39 per 15x. Nah, ini adalah hasil. Contoh keempat dari operasi pengurangan, 2 per x plus 3 min 3 per x min 2. Pertama kita samakan dulu penyebutnya, per x plus 3 di sini dan x min 2. Nah, karena di sini berbeda penyebutnya. Kemudian x plus 3 ini kita bagi dengan x plus 3. Kita bagi dengan x3, itu adalah hasilnya adalah x min 2. Kemudian x min 2 ini kita kalikan dengan 2, sehingga 2 dalam kurung x min 2 dikurangi, kemudian dikurangin, karena di sini pengurangan maka dikurangin x plus 3, x min 2 ini kita bagi dengan x min 2, kita bagi, maka hasilnya adalah x plus 3. Nah, x plus 3 ini kemudian kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya menjadi 3 dalam kurung x plus 3. Nah, kemudian 2 kita kali dengan x, hasilnya adalah 2x. Kemudian 2 nya ini kita kali dengan min 2, sehingga hasilnya adalah min 4. Min 3 kita kali dengan x, maka hasilnya adalah min 3x. Min 3 kita kalikan dengan plus 3, min ketemu plus, hasilnya adalah min. Min berapa? 3 kali 3 adalah 9 per x plus 3 kali x min 2. Nah, sama dengan
di sini ada yang sejenis. Nah, kan 2x dikurangin dengan 3x sehingga hasilnya adalah min x, karena 2 dikurangin 3 itu adalah min 1 x. Kemudian min 4 dikurangin 9, karena di sini min sehingga sama saja 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13 min 13, karena dia adalah min per x plus 3 dalam kurung dikali dengan x min 2. Atau kita bisa tuliskan dengan cara mengalihkan yang bawah ini, mengalihkan penyebutnya. Hasil penyebutnya jika kita kali, maka hasilnya menjadi x kuadrat plus 3x min 2x min 6. Di sini yang atas adalah min x min 13 sama dengan min x min 13 per x kuadrat plus di sini 3x min 2x, jadi sehingga plus x min 6. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh yang nomor 5. Nah, contoh nomor 5 ini kita samakan juga penyebutnya, karena di sini m dan n penyebutnya, maka langsung kita kalikan saja. M dikali dengan n. Nah, kemudian pertama m dikali n ini kita bagi dulu dengan n. Kita bagi dulu dengan m sehingga mn per m. Nah, m-nya kita coret, kemudian n-nya kita kali dengan pembilangnya menjadi n dalam kurung m plus 2. Di sini ada tanda pengurangan sehingga min. Kemudian yang satunya mn kita bagi dengan n. Mn kita bagi dengan n sehingga sisanya dengan m ini kita kali dengan pembilang n min 1 sehingga hasilnya menjadi m dalam kurung n min 1 sama dengan kita kali nih n kita kali dengan m sehingga hasilnya menjadi sehingga misalnya menjadi m n ditambah, karena di sini ada tanda tambah, kita kali dengan yang 2. N dikali 2 adalah 2n. Kemudian yang satunya lagi min m kita kali dengan n, karena di sini adalah min, maka di sini juga min m n. Kemudian min m kita kali dengan min 1, min ketemu min, hasilnya adalah plus apa? M dikali 1 adalah M per M kali N. Nah, sama dengan, nah di sini ada yang sejenis nih, yaitu MN min MM MN. Nah, MN dikurangin MN itu adalah 0. Sehingga sisanya adalah tinggal 2N plus M per M N. Ya, kemudian operasi perkalian. Contohnya yang pertama. Nah, jika di operasi perkalian ini kita langsung saja mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, itu langsung kita kali saja. Sehingga 24M dikali dengan 14 per 7 dikali dengan 6M. Nah, di sini itu kita bagi dulu saja yang sama. M kita bagi dengan M, itu hasilnya adalah 1. Kemudian 7 itu bisa 14 ini bisa kita bagi dengan 7. Nah, 14 dibagi 7 adalah hasilnya adalah 2. Di sini 1, sehingga menjadi 24 dikali dengan 2 per 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi 48. Contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 ini sama seperti contoh yang nomor 1. 4 kita kali AB. 4 kita kali dengan AB per 3A dikali dengan 2 sama dengan, nah, yang sama kita coret, di sini ada A-nya kita coret sehingga 1, di sini 1.
4 dibagi dengan 2, di sini 1, di sini 2. Sehingga hasilnya menjadi 2, tinggal B, berarti 2B per, di sini tinggal 3, sehingga di sini adalah 3. 2B per 3. Contoh yang nomor 3, 9mn kita kali dengan 6kn pangkat 2 per 4k dikali dengan 3m pangkat 2. Kita bagi dulu yang hurufnya atau variabelnya. Di sini ada m pangkat 1, di sini ada m pangkat 2, maka sama saja nanti 2-nya pangkatnya ini sama aja 2 dikurangin 1, sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal m pangkat 1 nanti di sini. Kemudian di sini ada k, di sini k, berarti di sini 1, di sini 1, sehingga k-nya habis. Itu sehingga sama dengan kita tulis 9, di sini masih ada n, 9n dikali 6n pangkat 2 per 4, k-nya tadi sudah kita bagi dengan yang atas sehingga habis, dikali dengan 3m pangkat 1. Biasanya pangkat 1 ini tidak perlu kita tuliskan. Seperti itu. Sama dengan, nah ini masih ada yang bisa kita bagi nih. Nah, ini kita bagi 9, kita bagi dengan 3. Sehingga di sini 1, di sini adalah 3 hasilnya. Nah, kemudian ini masih bisa kita bagi 6, kita bagi 2 hasilnya 3, 4 kita bagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga 3 kita kali 3 hasilnya adalah 9. N dikali N pangkat 2, N dikali N pangkat 2 per 2 dikali di sini adalah 1M, berarti 2M. Nah, kemudian sama dengan ini kita bisa kalikan nih. N kali N pangkat 2 itu sama saja dengan 9 N pangkat, di sini sebenarnya ada pangkat satunya. Sehingga di sini N pangkat 1 ditambah dengan 2 per 2M sama dengan 9N pangkat 3 per 2M. Nah, ini hasilnya. Contoh yang nomor 4 ini pertama yang sama, yang ada variabel yang sama, kita langsung bagi saja, tidak masalah. Nah, di sini kita bagi saja, kan di sini ada X, itu langsung kita bagi dengan bawahnya. Sehingga di sini tinggal 1, di sini tinggal 1. Sehingga tinggal jadi 3 per 2 dikali dalam kurung X min 4 per 6X. Nah, sama seperti tadi, pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kali penyebut, sehingga menjadi 3 dalam kurung X min 4 per 2 dikali dengan 6X. Nah, sama dengan ini kita kali ini kita bisa bagi dulu nih, 3 dengan 6 nya bisa kita bagi dulu. Ini kita bagi 3 hasilnya 1, 6 kita bagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, maka menjadi 1 dalam kurung X min 4 per 2 kali, di sini 2 dikali 2, maka menjadi 4X sama dengan hasilnya 1 dikali X itu adalah X, 1 dikali min 4 hasilnya adalah min 4 per 4X. Untuk operasi pembagian, nah operasi pembagian ini masih ingat di pecahan biasa. Jika di operasi pembagian itu kita harus membalik yang belakangnya dulu, pecahan yang belakangnya kita balik. Nah, seperti ini. Jadi X per 4 itu menjadi, kalau kita balik menjadi perkalian dikali, jadi baginya berubah menjadi kali, kemudian ini menjadi dibalik jadi 12 per Y sama dengan 12X per 4Y. Nah, ini bisa kita bagi 12, kita bagi 4, ini hasilnya 1, 12 dibagi 4 itu adalah 3, maka hasilnya menjadi 3X per Y. Contoh yang nomor 2, nah itu sama, jadi kita
balik juga nanti 4A per 3B dikali dengan 9B per 2. Jadi ini dibalik ya. Yang ininya kita balik, baginya menjadi perkalian. Nah, kemudian di sini 4A dikali 9B per 3B kita kali dengan 2. Kemudian kita bagi yang bisa kita bagi. B di sini bisa kita bagi dengan B. Kemudian 9 dengan 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3. 3 ini menjadi 1 sehingga dia menjadi 1. Kemudian 4 ini bisa kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 ini menjadi 1 karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sehingga jawabannya menjadi 2 dikali 3 itu adalah 6. Di sini masih ada A. 6A per, di sini karena tinggal 1 dikali 1 menjadi 1 sehingga sama dengan 6A. Tuh, contoh yang nomor 3. Kita tulis dulu 3Y pangkat 3 dikali 4Y pangkat 4. Ini perkalian ya. Bagi itu bisa kita tulis menjadi per 6Y pangkat 5. Nah, ingat di perpangkatan, jika di sini itu bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Nah, pertama kita kalikan dulu 3 dengan 4, kita kali dulu, maka hasilnya adalah 12. Y, ini pangkatnya sama saja kita jumlahkan menjadi 3 ditambah 4 per 6Y pangkat 5 sama dengan 12Y pangkat 7 per 6Y pangkat 5. Kemudian 12 ini bisa kita bagi 6. Di sini menjadi 1 karena 6 dibagi 6. 12 dibagi 6 menjadi 2. Nah, ini karena bentuk di sini adalah per, maka pangkatnya ini bisa kita kurangkan. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. 2Y pangkat 7 dikurangin 5. Jadi kalau dia bentuknya per seperti ini, maka pangkatnya kita kurangin. Di sini adalah per 1. Itu sama dengan 2Y, 7 dikurangi 5 adalah 2 per 1. Biasanya per 1 kita tidak tulis, maka menjadi 2Y pangkat 2. Oke, contoh yang terakhir, X kuadrat Y kuadrat per 3Z kita bagi dengan 20X Y kuadrat per 8Z kuadrat. Ini kita langsung balik saja menjadi dikali 8Z kuadrat per 20X Y kuadrat. Nah, sama dengan di sini adalah Z sama dengan kita kali saja langsung X kuadrat Y pangkat 2 dikali 8Z kuadrat. Ini perkalian ya, per 3Z dikali 20X Y kuadrat. Ini yang ada bilangannya kita taruh di depan dulu, jadi menjadi 8X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat per, ini 3 kita kali dengan 20 menjadi 60 X Y kuadrat Z. Jadi Z nya boleh kita taruh di belakang, sama dengan 8. Nah, ini ada X kuadrat, di sini ada X, maka sama seperti tadi, di sini ada sebenarnya ada pangkat satunya, maka sama saja pangkatnya kita kurangi menjadi X 2 kita kurangi dengan 1. Kemudian di sini ada Y kuadrat, di sini ada Y kuadrat, maka sama-sama Y kuadrat langsung kita coret. Maka di sini habis 1, di sini habis,
Kemudian Z pangkat 2, di sini juga ada Z pangkat 1, sama aja. Pangkatnya kita kurangin. Sini Z 2 dikurangin 1 per 60 gitu. Jadi yang X dan Z di sini tadi kita sudah pindahkan menjadi di atas, maka jawabannya menjadi 8. X 2 min 1, maka jadinya X pangkat 1. Z 2 dikurangi 1, Z pangkat 1 per 60 sama dengan 8XZ per 60, karena pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita bagi 4, hasilnya 2. Ini kita bagi 4, hasilnya 15. Maka sama aja menjadi 2XZ per 15. Nah, ini hasilnya. Nah, itu adalah contoh dari operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Nah, demikian penjelasan materi dari Ibu. Silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.